Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Bidayatil Hidayah. Kitab Bidayatil Hidayah ini karangannya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Adapun Maraqil Ubudiyah ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di halaman 35, masih tentang adab-adab wudhu. Jadi sebelum wudhu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh dua tangan sambil membaca doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Atau doa yang dinakalkan dari Syekh Ramli, yaitu Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah dua tanganmu dari maksiat kepadamu seluruhnya maksiat. Kemudian sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Summan wi raf'al hadasi awis tibahatas salati. Kemudian niat olehmu akan rafa' hadas atau akan membolehkan salat. Selesai ini ceritanya, selesai membasuh dua tangan baru niat. Niat olehmu akan rafa' hadas dan akan atau niat untuk membolehkan salat atau untuk membolehkan megang Quran. Pokoknya setiap hal yang butuh kepada wudu boleh. Wastadimin niyata ila ghaslil wajhi, dan tetapkan olehmu akan niat hingga membasuh wajah. Dari selesai membasuh tangan kita sudah mulai niat. Niat itu kita tetapkan hingga kita membasuh bagian dari wajah. Karena kalau niat itu hilang pas kita basuh wajah, nggak ada niatnya, wudu nggak sah. Karena niat yang penting itu ketika membasuh muka. Wala yaqdahu fi niyati raf'il hadasi an awwalil ghaslil kaffaini anna sunanal muqaddimata la tarfa'ul hadasa. Dan tidak cacat pada niat rafa' hadas jauh dari awal basuh muka. Oleh apa tidak cacat? Oleh bahwa sungguh sunnah-sunnah yang mutaqaddimah, sunnah-sunnah yang mendahulunya itu tidak mengangkat ia akan hadas. Maksudnya begini, kalau di sini beliau menganjurkan kita niat rafa' hadas selesai membasuh dua tangan. Berarti ketika kita membasuh dua tangan nggak ada niat rafa' hadasnya. Berarti kita enggak mendapatkan pahala sunnah ketika kita membasuh dua tangan. Kata beliau, tidak apa-apa dalam niat rafa' hadas, tidak apa-apa jauh dari awal basuh dua tangan. Jadi di sini faedahnya bu'ud, jauh. Tidak apa-apa kita niat rafa' hadas jauh dari basuhan dua tangan. Ketika kita membasuh tangan enggak niat rafa' hadas juga enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak cacat pada niat rafa' hadas jauh dari awal basuh dua telapak tangan. Oleh bahwa sungguh sunnah-sunnah yang mendahulunya itu tidak merafa'i akan hadas. Tidak ada cacatnya, tidak ada masalah ketika kita niat wudu sesudah melewati basuh dua tangan. Kita enggak perlu khawatir bahwa sungguh sunnah-sunnah wudu yang mendahului niat tersebut dia jadi tidak terangkat hadasnya. Enggak apa-apa. Kenapa? Li'anna sunana fi kulli ibadatin. Karena bahwa sungguh sunnah-sunnah dalam setiap ibadat itu tandariju fi niyatiha. Masuk ianya sunnah dalam niatnya ibadah. Ala sabilit tab'iyah, di atas jalan ikutan. Karena ketika kita membasuh muka nanti niat itu mempengaruhi semua amalan yang menyangkut dengan wudu mulai dari awal hingga akhir, begitu kata beliau. Jadi walaupun niat kita sesudah mencuci tangan baru niat, kita tetapkan niat hingga membasuh muka, enggak apa-apa. Kita jangan khawatir ketika basuh tangan tadi enggak ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Begitu lebih kurang. Fa makna niyati raf'il hadasi qasdu raf'ihi bimajmu'i a'malil wudu wa huwa rafi'un bila syakkin kadza fi hasyiatil iqna. Maka bermula makna niat rafa' hadas. Ketika selesai basuh dua tangan kita baru niat rafa' hadas. Bermula makna niat rafa' hadas itu meniatkan mengangkatnya hadas bimajmu'i a'malil wudu. Jadi kita memang bermaksud untuk mengangkat hadas yang ada pada badan kita dengan seluruh amalan wudu.
Jadi amalan wudu mulai dari awal sampai akhir tentunya. Wahwa rafi'un. Dan bermula dianya kasat merafakkan hadas dengan semua amal wudu. Itu rafi'un. Itu pasti menghilangkan. Pasti mengangkat hadas. Bila syakit dengan tanpa diragukan lagi. Kadza fi hasyatil iqna. Demikianlah tertulis dalam kitab Hasyah al-Iqna. Wala yanbaghi ay la yajuzu an ta'ziba bi dhammi dzai wa kasriha niyyatuka. Dan tidak sepantaslah, artinya tidak bolehlah oleh bahwa an ta'dhuba. Bagaimana cara membaca an ta'dhuba bi dhammi dzai, an ta'dhuba wa kasriha dan kasrahnya dzai. Bisa an ta'dhuba, bisa an ta'dziba. Dan tidak bolehlah oleh bahwa ta'zub, hilang. Hilanglah oleh niatmu. Ay taghiba. Taghiba angka zikran, oleh bahwa gaib ianya niat angka dari dirimu, zikran nisbah sebutan, nisbah mengingat, qabla ghasli juz'in minal wajah, sebelum membasuh bahagian dari wajah. Jadi tidak boleh niat kita hilang ketika membasuh bahagian wajah, seperti di awal tadi. Tidak bolehlah oleh bahwa hilang ianya niatmu, hilanglah oleh niatmu. Oh ya, gaib ia niat daripadamu, zikran, gaib dari ingatan kita, hilang niat dalam hati kita sebelum membasuh bahagian wajah. Jadi niat itu harus istidamah, ada terus hingga membasuh bahagian wajah, karena penentuannya wajah, karena wajah awal fardu. Fala yasihu wudu'uka, maka tidak sahlah oleh wudu'mu. Kalau enggak ada niat pas membasuh wajah, wudu kita enggak sah. Ya. Kemudian khudh ghurfatan lifika wa tamatmadha biha salasan. Kemudian ambil olehmu akan seceduk air lifika untuk mulutmu. Watamatmat, dan engkau berkumur-kumur dengannya ghurfah air tadi salasan 3 kali. Berkumur-kumur, satu celupan itu 3 kali berkumur-kumur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa balik fi raddil ma'i ilal ghalsah. Wa balik, dan keraskan olehmu fi raddil afwan wabalik, dan keraskan olehmu fi raddil ma'i, dalam memasukkan air ilal ghalsamah, kepada ghalsamah. Apa arti ghalsamah? Ra'sil hulqum, kepada pangkal tenggorokan. Agak mendalam airnya biar tenggorokan kita bersih. Apa itu ra'sil hulqum atau ghalsamah? Ra'sil hulqum itu wahwal maudhi'un nati'u fil halqi. Wahwa dianya ra'sil hulqum, pangkal tenggorokan, yaitu maudhi'un nati, tempat yang muncul ia fil halqi, dalam tenggorokan. Ada ini apa namanya? Jakun ya. Jadi sampai ke situ airnya. Wa adirral ma'a fi fika summa majjihu. Wa adirral ma'a, adira ini fi'il amar, putarkan olehmu akan air fi fika, dalam mulutmu, maksudnya kita berkumur-kumur. Summa majjihu, kemudian keluarkan olehmu akannya air. Illa antakuna shaiman, kecuali baru enggak boleh keras-keras, antakuna shaiman, bahwa adalah engkau itu orang yang berpuasa. Kalau kita orang yang berpuasa, ketika berkumur-kumur berarti jangan terlalu keras, takut airnya masuk ke dalam mulut kita. Au mumsikan litarkin niyah, mumsikan kita atah kepada saiman, atau kecuali baru jangan keras-keras berkumur-kumur, bahwa adalah engkau itu mumsikan, itu orang yang menahan diri litarkin niyah, karena meninggalkan niat. Kita malam Ramadan lupa niat, di siang hari tetap harus puasa walaupun nggak ada niat, karena untuk menghormati bulan Ramadan. Ketika itu kalau berkumur-kumur dalam wudu pun jangan keras-keras. Fatar fuku, maka engkau lembut-lembut dalam berkumur-kumur. Bagaimana membaca fatar fuku bi dhammil fa'i, dengan dhammah fa? Kenapa lembut? Li khaufil iftari, karena khawatir batal puasa. Nah, jadi dalam kitab ini setiap bagian wudu itu semua ada doanya. Waqul, dan katakan olehmu.
Ketika berkumur-kumur kita katakan dalam hati boleh, di mulut boleh, Allahumma inni. Tapi kalau sambil berkumur-kumur susah membaca doa tentunya ya. Atau sesudah berkumur-kumur kita baca doa ini. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, bantu olehmu akan aku ala tilawati untuk bisa membaca kitab sucimu, wa kasrati dzikri untuk memperbanyak berzikir bagimu. Wasabbitni bil qauli sabiti, tetapkan olehmu akan aku ya Allah bil qauli sabiti, dengan perkataan yang tetap, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Itu doa yang kita baca. Au mislama dzukira fil azkar, atau katakan olehmu akan misilma yang disebutkan akan dia jama dalam kitab Al-Azkar, atau doa yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Apa doa itu? Wahwa Allahumma asqini min haudi nabiyyik. Ya Allah, asqini, berikan minum olehmu akan aku, min haudi, dari kolam nabimu sallallahu alaihi wasallam, ka'san la azma'u, akan minuman, la azma'u, yang tidaklah aku haus, ba'dahu, sesudahnya minum, abadan, selama-lama. Nah, kita baca doa itu. Au qul, atau katakan olehmu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrik. Enggak ada wa husni ibadati kan? Ya Allah, ini bantu olehmu akan aku ala zikrika untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrika untuk bisa bersyukur kepadamu. Baik, kena audio. Summa khud ghurfatan li anfika. Kemudian ambil olehmu akan satu ceduk air li anfika untuk hidungmu. Wastansyik biha salasan. Dan istinsyak olehmu dengannya ghurfah tadi akan 3 kali. Istinsyak memasukkan air dalam hidung. Wabalik fi tas'idil ma'i bin nafsi ilal khayshumi. Dan keraskan olehmu dalam menaikkan air dengan nafas ilal khayshum, kepada pangkal hidung. Jadi kita sedot, kalau nggak biasa ini sakit, kita sedot airnya hingga ke pangkal hidung. Itu juga malam takun saiman, selama tidak adalah engkau itu orang yang berpuasa. Kalau puasa ya pelan-pelan aja, khawatir masuk air. Wastansir ma fil anfi min rutubah. Dan istansir, keluarkan olehmu akan apa yang ada dalam hidung, min rutubah, dari basah-basah. Wa azan, dan dari kotoran. Bi khinsiri yadikal yusra, dengan kelingking tanganmu yang kiri. Pakai kelingking kiri, keluarkan segala kotoran yang ada dalam hidung. Wakul fil istinsyaki, katakan olehmu dalam istinsyak, ketika memasukkan air dalam hidung kita baca Allahumma aujidli, ya Allah jadikan olehmu bagiku. Wa fi ba'din nusakhi arihni, dan sabit dalam sebahagian niskah kitab itu arihni. Arihni, wangikan olehmu akan aku. Jadi arihni, wangikan olehmu akan aku. Raihatal jannah, akan wangi sorga. Jadi boleh Allahumma aujidli raihatal jannah, atau Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, buat olehmu untukku akan bau sorga, dan bermula engkau untukku itu yang rela. Supaya aku bisa merasakan bau surga nanti, dan engkau rela kepadaku ya Allah. Wa fil azkari badlu zalik Allahumma la tuharrimni raihata na'imika wa jannatika. Dan sampai dalam kitab Al-Azkar itu badlu zalik, dan sampai dalam kitab Al-Azkar badla zalik, sebagai ganti demikian itu Allahumma la tahrimni. Dalam kitab Al-Azkar doa istinsyak ini bunyinya, Allahumma la tahrimni, ya Allah jangan engkau haramkan akan aku raihata na'imika, akan wangi kenikmatanmu, wa jannatika, dan akan wangi sorgamu. Wa fil istinsyar, dan dalam istinsyar kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari bau neraka, wasu'iddar, dari buruknya rumah, buruknya tempat tinggal, yaitu neraka. Nah, jadi beda doa. Li'annal istinsyaqa isadun wal istinsara idzalah. Karena istinsyak itu memasukkan. Jadi kita minta wangi sorga. Istinsyar mengeluarkan, izalah menghilangkan. Makanya kita minta lindung dari neraka. Karena istinsyak itu menyampaikan, dan karena bahwa sungguh istinsyar itu izalah menghilangkan. Summa khudh ghurfatan liwajhika. Kemudian ambil olehmu akan satu ceduk air liwajhika untuk wajahmu. Faghsil biha min mubtada'i tastihil jabhah. Maka basuh olehmu dengannya ghurfah air tadi, min mubtada'i daripada permulaan dataran jidat. Tastihil jabhah itu apa namanya? Ini jubhah, jidat. Dataran, tastih itu dataran jidat. Min a'la bastiha, daripada paling tinggi hamparannya, yaitu di atas. Wa ausilil ma'a ila mawdi'it tahzif, dan sampaikan olehmu akan air kepada tempat tahzif. Apa itu tahzif? Fahuwa minar ra'si, maka bermula dianya tahzif itu bahagian dari kepala. Litisali sya'rihi bi sya'rir ra'si, karena bersambung bulunya tahzif dengan bulu kepala. Wa ba'duhu minal wajah, dan bermula sebahagiannya tahzif itu dari wajah. Tahzif ini pinggiran, jadi harus kena semua. Pinggiran ini namanya sebahagiannya masuk wajah, sebahagiannya kepala. Ada rambut tipis-tipis. Alhamdulillah. Wah, wahwa ma ya'tadun nisa'u wal akabiru wahwa ma lahu wijahatun tanhiyatas sya'ri ay idzalatihi anhu. Wahwa, dan bermula dianya tahzif, tempat tahzif itu ma ya'tadun nisa, yang membiasakan oleh wanita, wal akabir, dan oleh orang-orang besar. Siapa sih orang besar? Wahwa ma lahu wijahah, dan bermula dianya akabir itu ma yang sabit baginya ma itu wijah, orang punya kehormatan lah, orang-orang mulia, mungkin para juragan atau para raden kali ya. Ma yang membiasakan diri oleh wanita tanhiyat sya'ri, akan menghilangkan bulu. Arti tanhiyah izalatahu, akan menghilangkannya bulu, anhu darinya. Lihat tasi'al wajah, supaya luahlah oleh wajah. Jadi beliau pengen menjelaskan apa sih tahdzif itu. Tahdzif itu tempat yang wanita-wanita zaman dulu sering dihilangkan bulunya supaya wajahnya kelihatan lebar. Mungkin maksudnya ya kalau kita bercukur ini pinggir ini kan dikerok pinggirnya biar wajahnya luas. Kenapa memang kalau wajahnya luas? Wahwa ma bainar ra'sil uzun, dianya tahzif itu mah yang ada dia antara kepala telinga. Apa maksud ra'sil uzun? Asliha, asalnya uzun, alladzi ya'luhu, yang meninggi akannya, alladzi oleh bayadun masturun, oleh putih yang tertutup, bil murtafi'i minha, dengan ketinggian daripadanya kuping. Agak susah juga ini ya. Jadi maksudnya masih tempat atas ini tadi. Ya. Di antara atas ra'sul uzun, masuk kepala berarti atas kuping, asalnya kuping, yang tinggi oleh putih tertutup. Ya kayaknya ini sih. Fahuwa fauqal watdi qaribun laisa bainahu wa bainahu fasilun illa juz'ul munkhafif. Bahwa maka bermula dianya tahdzif itu di atas watad,